yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang suka mengadu domba. Sering kita mendengar betapa zaman sekarang ini sangat mudahnya orang mengolok-olok, mencaci maki. Apalagi kalau berita itu datangnya dari orang fasik. Orang fasik itu adalah orang yang suka melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Tuhan. Sapa Hati bersama Gus Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillah. Wala haula wala quwata illa billah. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan nikmatnya yang diberikan kepada kita, khususnya nikmat iman, juga kesehatan buat kita semuanya. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih bisa berjumpa kembali. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, dalam pembahasan yang lalu tentang bahayanya lisan, yang sudah beberapa kali kita terangkan berbagai macam, ada juga hal-hal yang diperbolehkan di dalam agama. Pada waktu yang lalu kita sudah menerangkan bagaimana kita tidak diperbolehkan atau diharamkan mengumpat, mencaci maki, dan lain sebagainya. Namun dalam kondisi tertentu, pada saat-saat tertentu, agama pun memperbolehkannya. Yaitu manakala seseorang itu akan mencegah penganiayaan. Boleh dia mengumpat pada orang tersebut yang akan berbuat tidak baik. Yang tujuannya apa? Tujuannya supaya orang itu tidak jadi berbuat aniaya. Kemudian juga boleh mengumpat atau mencaci maki untuk memberikan dorongan, memberikan motivasi supaya orang itu melakukan hal yang lebih baik. Kalau bekerja supaya lebih giat, lebih baik. Ini boleh. Seorang pimpinan, seorang atasan, atau seorang ayah, atau seorang tua pada anaknya, boleh mengumpat. Tapi tujuannya adalah untuk supaya memberikan satu cambuk, memberikan lecutan, agar si anak itu atau orang tersebut mau berpikir untuk ke depan bisa jauh lebih baik. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, pun demikian juga mengumpat, mencemooh, mencaci maki pada seseorang yang dengan tujuan untuk supaya orang itu terhindar dari kemungkaran, dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, boleh kita lakukan. Asal sebatas hal-hal yang seperti itu. Bahkan boleh juga kita berprasangka, mencaci maki, atau mengumpat untuk tujuan yaitu kita minta fatwa atau nasihat pada orang lain. Dalam hadis Nabi besar Muhammad SAW diriwayatkan, suatu ketika Rasulullah SAW didatangi oleh Hindun bin Utbah. Hindun bin Utbah ini adalah istrinya Abu Sufyan.
Hindun bin Utbah datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya pada Rasul, "Ya Rasul, suamiku yakni Abu Sufyan itu seorang yang kikir. Ia tidak suka memberikan nafkah untukku dan untuk anakku yang cukup. Apakah saya boleh mengambil?" Kata beliau, Hindun bin Utbah, "Apakah boleh saya mengambil hartanya tanpa sepengetahuannya?" Apa jawab Rasulullah SAW? Rasulullah menjawab, "Hudhi ma yakfiki wa waladaki bima'ruf." Ambil sajalah secukupnya untukmu dan anakmu dengan cara yang ma'ruf atau dengan cara yang baik. Rasul menyampaikannya seperti itu. Kalau kita perhatikan dalam hadis tadi, khususnya pada posisi Hindun yang bertanya pada Rasulullah, yang pertama di situ ada beberapa hal yang sebetulnya ada beberapa bahaya lisan yang sebetulnya sudah, kalau kita terangkan yang kemarin, itu adalah hal yang tidak diperbolehkan di dalam agama. Yang pertama, ngerasani suaminya sendiri di depan Rasulullah SAW. Yang kedua, membuka aib keluarganya sendiri di depan Rasulullah SAW. Yang ketiga, mencaci maki suaminya sendiri. Beliau seorang yang kikir, yang tidak mau memberikan nafkah yang cukup. Ngerasani, mencaci maki depan Rasul. Tapi tujuan Hindun di sini adalah untuk minta petunjuk pada Rasulullah SAW, apa solusinya. Dan saat itu Rasulullah SAW menjawab, "Ambil sajalah dengan cara bijaksana apa yang kamu inginkan supaya mencukupi nafkahmu dan anakmu." Rasulullah bijaksana dalam hal ini. Dimas Di Ajeng yang berbahagia, yang semisal seperti ini banyak sebetulnya. Kalau kita perhatikan pada saat-saat sekarang ini. Sebagai contoh adalah apabila kita berobat ke seorang dokter atau berkonsultasi dengan dokter untuk masalah penyakitnya. Terkadang dokter juga akan mencari, menggali apa saja sih riwayat daripada si pasien ini tentang masalah sakitnya. Maka si pasien itu mesti harus ngomong apa adanya. Ngomong apa adanya di sini tentu saja kadang-kadang hal-hal yang bersifat pribadi, hal-hal yang bersifat rahasia keluarga soal masalah penyakitnya. Sehingga dokter bisa menentukan apa atau obat apa yang pas untuk dia pasiennya. Hal ini ya tidak apa-apa, diperbolehkan di dalam agama. Apalagi yang kita sampaikan, yang kita utarakan kepada orang yang sudah profesional, pada orang yang mampu menjaga kerahasiaannya, seperti seorang dokter, mesti ada kode etiknya. Sobat Dimas Di Ajeng yang berbahagia. Kemudian dalam hal lain misalnya, sesuatu yang diperbolehkan di dalam agama, walaupun itu mengandung unsur umpatan, unsur menggunjing. Satu contoh misalnya adalah kalau kita mencari seseorang di satu daerah yang mungkin kita sendiri belum begitu paham,
dan orang tersebut sudah sangat dikenal karena dia punya fisik yang berbeda dengan yang lain, misalnya dia pincang, kita bertanya pada seseorang alamatnya orang tersebut yang si pincang tadi. Kalau kita mencari seseorang kemudian yang kita tuju itu orang yang kita tanyain ternyata tidak mengerti, tidak tahu. Karena nama tersebut mungkin banyak digunakan oleh nama-nama yang lain. Bolehlah kita mengatakan itu yang orangnya pincang misalnya. Itu alamat saya katanya di sini. Di mana ya? Mohon maaf Pak, bisa saya dikasih tahu misalnya begitu. Oh, yang pincang itu misalnya. Yang pincang itu rumahnya gang sana sebelah kiri. Tidak apa-apa. Ini satu contoh saja. Tidak apa-apa kita mengungkapkan sesuatu kekurangan pada diri seseorang, tapi dengan tujuan adalah untuk kita mendapatkan sesuatu yang kita kehendaki dalam posisi yang dianggap baik di dalam kita melakukan suatu perbuatan. Boleh di dalam agama. Dimas Diajeng yang berbahagia. Itulah beberapa contoh atau hal-hal yang boleh kita lakukan, walaupun sebetulnya itu kalau kita melakukannya tidak dengan tujuan yang benar, tidak dengan tujuan yang baik, itu sangat dilarang oleh agama dan tentunya akan menjadi dosa yang sangat besar. Dimas Diajeng yang berbahagia. Demikian, semoga ada manfaatnya buat kita semua. Ada salahnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.